Assalamualaikum, halo teman-teman, bagaimana kabarnya? Semoga selalu sehat ya. Nah, untuk kali ini saya akan berbagi bagaimana cara membuat media pembelajaran interaktif menggunakan Articulate Storyline. Nah, ini adalah salah satu media pembelajaran interaktif atau MPI yang saya buat dengan Articulate Storyline. Nah, teman-teman jangan lupa untuk subscribe YouTube channel saya agar saya bisa lebih semangat lagi berbagi dengan teman-teman semua. Terima kasih. Baiklah, langkah awal yaitu teman-teman buka aplikasi Articulate Storyline-nya. Nah, ini adalah halaman pertama saat kita baru membuka Articulate Storyline. Kemudian, untuk memulai membuat MPI, kita klik di sini, New Project. Oke, ini adalah ini kita sudah masuk ke halaman storyline-nya. Nah, ini ada kita klik untuk memulai, kita klik di lembar putih ini, kita klik 2 kali. Nah, ini adalah sudah mulai ya, ada halaman kosong. Nah, teman-teman untuk mengganti, kita kan misalkan ada ketentuan harus sekian ukuran MPI-nya. Nah, caranya adalah teman-teman klik design, kemudian story size. Oke, kemudian ini centangnya kita hilangkan. Kemudian ini kita atur sesuai ketentuan dari yang diminta. Misalkan kalau di pembatik kan ketentuannya harus segini ya kalau nggak salah. Oke, kemudian kita klik OK. Nah, ini sudah, ini kita kurangin dulu di zoomnya. Nah, kita zoom out. Oke, ukurannya udah sesuai. Kemudian kita kalau mau ganti background, teman-teman bisa pakai ini, background style, kemudian format background. Oke, kemudian pilih di sini seperti PPT ya, pengganti di PPT. Pilih picture or texture fill. Nah, ini kemudian insert from file. Nah, ini tinggal pilih yang ada di laptopnya teman-teman. Oke, kalau saya pakainya nggak kayak gini, saya tambahkan ini undo aja ya. Kita Ctrl Z dulu. Oke, kalau saya pakai insert picture saja teman-teman, saya sudah menyiapkan segala background dan tombol-tombolnya menggunakan Canva. Nah, teman-teman jika ingin membuat aset media pembelajaran interaktif, aset grafis ya yang gratis, bisa menggunakan Canva. Nah, caranya ada link sudah di deskripsi, teman-teman bisa lihat nanti. Oke, kita pakai ini. Nah, ini sudah selesai. Kemudian teman-teman tambahkan tombol. Nah, ini udah jadi ya ini ya. Jadi teman-teman kalau mau mulai dari awal di sini juga udah disediakan teman-teman. Ada insert di sini. Teman-teman bisa membuat tombol sendiri dengan button, kemudian slider, kemudian ada dial ya. Macam-macam di sini sudah teman-teman ya. Kemudian ini ada shape juga, ada video, ada audio. Banyak sekali nih teman-teman, cuman saya udah bikinnya udah jadi di Canva. Nah, sekarang tinggal saya tambahkan tombol saja. Kemudian kita tambahkan, kita klik picture from file. Nah, ini kita pilih tombol yang save and continue. Oke, ini. Nah, kita atur. Oke, ini dirasa cukup. Nah, setelah itu kita buat slide baru ya jika ingin. Ini kan arahnya sudah, ini home screen-nya. Kemudian kita buat slide baru. Caranya kita di home atau ini ya, tinggal klik new slide di sini. Kemudian basic layout, pilih basic layout. Kemudian teman-teman pilih yang ini blank. Oke, ini sudah ada. Nah, ini kita klik di sini. Kita klik di slide 2-nya, kemudian kita ganti lagi background-nya, insert picture from file. Oke, sudah masuk background-nya.
Nah, bagaimana untuk membuat trigger? Jadi maksudnya tombol ini jika diklik akan mengarah ke slide kedua. Caranya kita klik ini, kemudian kita klik ini create a new trigger, kemudian jump to slide, benar. Next slide kita ganti. Nah, ini untitled slide. Oh, ini slide-nya belum saya kasih nama ya. Oke, kita cancel dulu ya. Kita kasih nama ya teman-teman ya. Jadi nanti teman-teman kalau mengatur triggernya bisa lebih mudah. Ini saya ganti nama, slide satunya saya ganti nama dengan home screen. Kemudian slide 2-nya saya ganti nama pendahuluan. Oke. Nah, kita balik ke home screen, kemudian ini ya. Kita create new trigger, kemudian kita ganti jump to slide, actionnya benar, kita arahkan ke pendahuluan. Kapan? Saat user klik, saat pengguna mengklik. Kemudian picture number 2. Nah, ini udah benar. Kemudian klik OK. Nah, nanti kalau kita klik di sini langsung masuk ke slide 2. Oh ya teman-teman, ini kita atur dulu ya. Kita jangan mencentang apapun di sini agar nanti tampilannya bersih kayak yang tadi, nggak ada tombol-tombol tambahan yang disediakan dari Articulate Story lainnya. Ini juga kita pilih custom, kemudian ini kita centangnya hilangkan, kemudian klik OK. Nah, ini sudah selesai. Kemudian pendahuluan ini. Nah, ini kita tambahkan tombol-tombol ya untuk kontennya. Tetap seperti tadi, insert, picture from file. Oke, saya tambahkan 4 tombol di sini. Oke, kita arahkan. Oke, kemudian jika jaraknya antar tombol ini ingin sama, maka ini kita klik, kemudian kita tekan kontrol, tombol kontrol, kita klik ini lagi, kita klik lagi. Oke, kita klik semua. Kemudian teman-teman pilih format, kemudian ke align di sini, kemudian pilih distribute vertically. Nah, ini agar jaraknya sama. Oke, setelah selesai, kemudian ini teman-teman bisa isi ya. Cara mengisi teks dengan cara insert, kemudian pilih text box di sini. Kemudian di sini teman-teman tinggal menuliskan, arahkan, kemudian beri tulisan. Nah, seperti ini. Kemudian kita ganti, kita atur. Ini fontnya, ini ukuran fontnya, ini warnanya bisa kita atur sesuai kreativitas teman-teman. Ini kita hapus ya, ada trigger-trigger di sini nih, kita hapus. Oke, kemudian ini tetap kita atur lagi seperti tadi teman-teman ya. Ini kita hilangkan semua. Ini juga kita hilangkan centangnya biar rapi. Kemudian klik OK. Nah, ini sudah. Ini teman-teman silahkan tambahkan konten dengan cara seperti tadi, insert, kemudian text box. Oh ya, tadi lupa ya teman-teman, ini ya, ini siswa akan memasukkan datanya di sini. Jadi teman-teman klik insert, kemudian klik input, kemudian data entry di sini. Jadi nanti siswanya tinggal memasukkan namanya. Nah, ini kita ubah formatnya, shape fill-nya kita ganti no fill, kemudian shape online-nya kita ganti no outline. Nah, ini kita ganti lagi dengan tulisan nama lengkap. Oke, ini warnanya kita ganti menyesuaikan tema. Kita ganti biar sama dengan temanya. Ini kemudian ukurannya kita pakai 24. Oke, kemudian ini kita klik, kita Ctrl C, kemudian Ctrl V. Oke, ini kita ganti namanya dengan asal sekolah. Oke, selesai. Nah, teman-teman, jika ini ingin diberikan efek hover tombolnya atau diberikan variabel input, sudah saya jelaskan di video yang lain ya. Linknya ada di deskripsi juga. Oke,
Oke, kita lanjut. Ini slide kedua, pendahuluan. Ini teman-teman tinggal isi. Kemudian kita lanjut ke slide 3 ya. Kita buat slide lagi, new slide, basic layout, pilih blank. Oke, ini kita kasih nama slide-nya slide materi. Oke, ini kita ganti lagi backgroundnya, insert picture. Oke, ini sudah masuk. Kemudian kita tambahkan tombol-tombol lagi. Oke, kemudian ini kita atur jaraknya antar tombol pakai align, kemudian distribute vertically. Nah, ini sudah. Nah, oke, jangan lupa ini kita kasih trigger ya di slide kedua yang tadi. Slide kedua ini kita kasih trigger. Jadi ketika klik materi, maka akan terhubung ke slide ketiga tadi, ke materi tadi. Oke. Kita coba lagi ya. Kita klik materi, kemudian add trigger, kemudian jump to slide, sudah benar. Kemudian ganti next slide, kita ganti ke materi. Nah, saat user klik picture number 3, benar nggak picture number 3? Oh ya, benar. Kemudian klik OK. Nah, nanti akan langsung terhubung ke materi. Setelah materi selesai, kita mau buat ini nanti di materinya, di tombol materinya ini kita bisa buat slide-slide baru lagi, dan kita berikan trigger lagi ke tiap gambar tombol yang ada di sini. Jadi nanti ketika diarahkan ke tombol ini akan menuju ke materi tentang personal pronoun. Begitu juga dengan possessive adjective, ketika diklik tombolnya akan tertuju ke materi possessive adjective. Nah, jika ingin memberikan tombol lain lagi, misalkan di sini teman-teman ingin menambahkan tombol home, klik insert picture, kemudian kita cari tombol home di sini. Nah, di sini ya. Kemudian kita taruh di pojok bawah, bagian bawah di sini. Nah, ini ada tombol home. Nah, ini nanti gunanya jika diklik oleh siswa, maka tujuannya akan kembali ke slide pendahuluan. Maka kita klik tombolnya, kemudian add trigger, kemudian jump to slide, benar. Kemudian arahkan ke pendahuluan, maka kembali ke pendahuluan. User klik udah benar, kemudian klik OK. Untuk latihan pemberian latihan ini, untuk informasi teman-teman bisa buat slide lagi ya, yang tentang informasi, biasanya tentang pengembang, nama identitas teman-teman yang membuat, kemudian tentang daftar pustaka juga bisa buat slide baru, kemudian triggernya arahkan ke slide tersebut. Kemudian untuk latihan nanti akan dibahas di video selanjutnya ya. Kita akan coba membuat game edukasi menggunakan articulate storyline yang nanti akan terhubung dengan media pembelajaran interaktif ini. Oh iya teman-teman, ini masih banyak lagi yang bisa kita tambahkan dalam media pembelajaran interaktif kita. Ini ada pilihan slide-nya. Ini jika kita nanti ingin membuat sebuah kuis atau game edukasi nanti ya di video selanjutnya. Kemudian desainnya ini teman-teman bisa pilih. Kemudian antar slide juga ada transisinya. Ini teman-teman bisa tinggal berkreasi. Kemudian juga ada animation seperti PPT ya teman-teman ya. Jadi kita tinggal klik objeknya, kita klik apa yang akan kita berikan animasi. Nah, ini tergantung kreativitas teman-teman sendiri. Misalkan sudah dianggap selesai atau penasaran sih hasilnya gimana, teman-teman klik preview di sini. Ini ada pilihannya untuk melihat satu slide saja, atau melihat satu scene ini saja, atau entire project, keseluruhan project. Kalau saya biasanya entire project biar puas kelihatnya. Jadi teman-teman klik ini. Nah, oke, ini tampilannya setelah kita preview. Ini siswanya bisa mengisi namanya. Ini saya beri contoh ya. Kemudian klik save and continue. Nah, ini sudah masuk ke slide berikutnya. Kemudian klik ini, nanti kalau mau dikasih efek hover bisa ya teman-teman ya, berubah-berubah warna bisa. Nanti linknya sudah ada di deskripsi. Kemudian misalkan klik materi.
Nah, ini belum kita ganti tadi. Nah, ini ya, langsung masuk ke slide materi. Oke, untuk menutup review kita close di sini. Baiklah teman-teman, jika dirasa desainnya sudah selesai, teman-teman bisa langsung mempublish sesuai dengan format atau ketentuan yang diminta di perlombaannya mungkin ya. Nah, caranya mempublish bagaimana juga sudah saya sertakan di deskripsi. Mempublish dengan ketentuan HTML5 sudah saya sertakan di deskripsi. Saya jelaskan di video yang lain. Baiklah teman-teman, ini tadi cara membuat media pembelajaran interaktif menggunakan Articulate Storyline. Oke, untuk video selanjutnya nanti saya akan jelaskan tentang game edukasi sebagai latihan dalam media pembelajaran interaktifnya. Baiklah teman-teman, terima kasih sudah menyimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.